Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atifah Mawaddah dengan NIM 1054011315. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teori belajar dan pembelajaran. Materi ini membahas tentang yang pertama, pengertian belajar dan pembelajaran. Yang kedua, beberapa teori belajar. Yang ketiga, faktor yang memengaruhi proses belajar, serta kesimpulan dari materi tersebut. Baik, yang pertama, pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses yang membuat seseorang mengalami perubahan, baik dalam pengetahuan sikap maupun keterampilan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pengalaman dari latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang dirancang oleh guru agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memilih metode, media, dan strategi yang sesuai agar lebih mudah memahami pelajaran. Selanjutnya, teori belajar. Dalam dunia pendidikan, terdapat beberapa teori belajar yang sering digunakan. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang menjelaskan bahwa belajar terjadi karena adanya hubungan antara stimulus dan respons. Misalnya, ketika siswa mendapat pujian karena menjawab dengan benar, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, teori kognitif yang menekankan proses berpikir. Pada teori ini, siswa diajak memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman belajar. Terakhir, teori humanisme yang berfokus pada pengembangan potensi, minat, dan kepribadian peserta didik sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi belajar. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa, seperti motivasi, minat belajar, kesehatan, dan kesiapan dalam menerima materi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, misalnya dukungan keluarga, lingkungan sekolah yang nyaman, teman sebaya, serta tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran. Jika kedua faktor tersebut mendukung, maka proses belajar akan menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Belajar merupakan proses perubahan yang terjadi melalui pengalaman. Sedangkan pembelajaran adalah usaha yang dilakukan guru agar proses belajar berlangsung dengan baik. Guru juga perlu memahami berbagai teori belajar, sehingga dapat memilih metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.